Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, itu. Sekarang berkaitan tentang kita selesaikan dari yang keempat, yang ketiga ini ya. Berkaitan tentang apa yang dibangun di atas dari pengkafiran ini hukum, beberapa hukum. Jadi orang kalau dikatakan ini perbuatan ini kafir, atau jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang Yahudi kafir, ya. Orang Nasara kafir, orang musyrikin kafir, orang murtad kafir. Iya. Misalnya sudah datang nasnya ini kafir, jelas kekafirannya. Dia agamanya jelas bukan agama Islam. Ini dibangun di atasnya hukum-hukum yang sangat banyak. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya ini kafir, bukan orang yang beragama Islam, ya. Dibangun di atasnya itu hukum antara muslim dengan orang kafir itu. Iya, bukan sekedar bagaimana kita mengkafirkan saja, tapi ada hukum dibangun di atasnya. Tak kala diketahui bahwasanya ini kafir atau ini musyrik atau ini sudah keluar dari agama Islam. Yang pertama, seperti saya sebutkan kemarin, tidak ada mahabbah di antara mereka, antara orang muslim dengan orang kafir. Iya, tidak ada mualah. Ya, tidak ada. Yang ada itu cuma apa? Permusuhan. Kita benci kepada mereka. Tidak ada loyalitas. Ya, ini semakna dengan ucapan Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu saling cinta mencintai dengan orang-orang yang hadda, orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini dia. Dan ini dari bentuk apa? Konsekuensi tauhid. Iya, orang yang bertauhid seperti ini. Tidak ada loyalitas terhadap kaum musyrikin, supaya terbedakan. Terbedakan ya. Ini yang pertama. Jadi tidak ada apa? Tidak ada loyalitas. Yang ada itu cuma kebencian saja. Kita benci terhadap mereka karena mereka ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah bersama Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Iya. Ini bentuk kecemburuan, ya. Bentuk kecemburuan karena Allah Subhanahu wa taala diduakan. Yang kedua, orang kafir kalau meninggal itu jangan seorang muslim itu mengurus jenazahnya, tidak ada. Ya. Jangan. Kalau orang kafir sudah meninggal, itu jangan orang muslim itu bertanggung jawab terhadap jenazahnya. Tidak pula jenazahnya ini dikubur di pengkuburan kaum muslimin. Tidak pula kuburannya dikuburkan di pengkuburan kaum muslimin. Ini sebagaimana Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wala takum fi qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih." Kata Allah, "Wala tusalli ala ahadim minhum." Jangan kamu salat terhadap salah satu di antara mereka, orang kafir. Kalau dia meninggal, mata abada, yang sudah meninggal, wala takum fi qabrihi, maksudnya jangan kamu urus pengkuburannya, jangan kamu kuburkan dia di pengkuburan kaum muslimin. Innahum kafaru billah, mereka ini orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini hukum-hukum dibangun di atasnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya seorang kafir atau seorang muslim itu tidak mengambil warisan dari orang kafir.
tidak mewarisi orang kafir. Tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim, tidak ada. Kalau antum punya orang tua atau orang tuanya antum muslim, orang tuanya muslim, anaknya kafir, itu anaknya tidak menerima warisan. Ya, anaknya tidak menerima warisan. Ini sebagaimana dalam hadis dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, la yarisul muslim al-kafir walal kafir muslim. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala itu memutus sila antara mereka. Sila dalam hal seperti ini tidak ada. Oleh karena itu disebutkan dari mawani' al-irs apa? Kufur. Iya, dari penghalang seorang mendapatkan warisan itu kekafiran, riddah. Ini 3. Yang keempat, seorang tidak boleh menikah, seorang kafir itu atau perempuan tidak boleh dinikahkan dengan orang kafir, laki-laki. Seorang perempuan muslimah tidak boleh dinikahkan dengan orang kafir, laki-laki kafir. Iya. Karena laki-laki itu dia yang pemilik dari, diistilahkan dia kepala rumah tangga. Orang kafir menjadi kepala rumah tangga untuk seorang muslimah, otomatis muslimahnya ini ya ikut kepada orang kafir itu. Dikhawatirkan bisa mengeluarkan apa dari Islam karena mengikuti suaminya. Jadi tidak boleh dinikahkan. Adapun kalau laki-laki muslim menikah dengan perempuan dari ahlul kitab, itu boleh, dengan syarat perempuannya ini masih suci. Iya, masih selamat kehormatannya. Iya, masih disegel. Ya, belum terjadi apa-apa. Kalau ini boleh. Karena laki-laki yang menjadi pemimpin, kepala rumah tangga, otomatis dia yang mengatur istrinya. Iya, bisa saja semoga kalau dia menikah, istrinya ini mau masuk Islam karena melihat suaminya sholat, melihat suaminya begini. Iya. Beda kalau laki-laki yang kafir, perempuan yang muslim atau muslimah. Ini iya. Oleh karena itu jangankan begini ya, jangankan dari kafir dan muslim, dari menikah sama ahlul kitab, iya, ahlul bid'ah, itu saja dikhawatirkan. Itu ada syaratnya. Kalau mengkhawatirkan bisa menjerumuskan dalam bid'ahnya, maka ini jangan, karena seolah-olah kita membawa diri kita kepada kebinasaan. Iya. Wala tulqu aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini yang keempat. Jadi tidak boleh seorang kafir laki-laki menikahi seorang muslim perempuan. Kalau laki-laki kafir menikahi laki-laki muslim boleh? Ini tidak boleh juga. Ya. Ini iya. Jangankan tidak boleh juga ya. Laki-laki sama laki-laki tidak boleh. Yang kelima, wajibnya hijrah dari negara orang kafir. Ini dari bentuk hukum yang dibangun di atas hal tersebut tentang orang yang kafir keluar dari Islam. Tidak boleh tinggal di negerinya. Wajib hijrah. Iya. Tapi dia syarat. Siapa yang ingat? Saya Arfan. Ikhlas. Iya. Tidak bisa menampakkan syiar Islam dalam negara tersebut. Dilarang untuk sholat, dilarang ini, dilarang itu. Iya. Disempitkan. Dia tidak bisa menampakkan syiar Islam. Iya.
masjid dihancurkan dan selainnya. Jadi tidak ada lagi. Kedua, dia mampu, ada kemampuan untuk berhijrah dari tempat tersebut. Ini wajib. Kalau mustahabbah, syaratnya apa? Tapi, iya, dia mampu menampakkan syiar Islam. Iya, tidak dilarang. Dia juga mampu untuk hijrah. Dikatakan mustahabbah karena adanya kekhawatiran dengan adat atau kebiasaan dari orang-orang kafir di sekitarnya. Ya mungkin dia akan terpengaruh. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, seorang muslim terhadap orang kafir tidak boleh dia memulai terhadapnya salam. Tidak ada salam. Kata Nabi SAW, la tabda'u al-yahuda wal nasara bis salam. Tidak boleh kamu mulai kepadanya, pada Nasara, kemudian dengan Yahudi itu salam. Ini. Kemudian yang ketujuh, sudah berapa? 6. Yang ketujuh, ada tidak boleh orang memuliakan dia, ihtiram kepadanya. Kemudian jangan dikedepankan dia ketika seorang berjalan. Misalnya dia berjalan, kemudian dulu lagi, silahkan kita depan. Jangan, antum harus depan. Ini dari hukum-hukum yang dibangun di atasnya. Tidak ada. Dimuliakan, diihtiramkan. Ini dari hukum asal dari antara muslim dengan kafir. Kemudian yang ke-8, tidak boleh kita memberikan jalan untuk masuk ke Al-Haram, Al-Makki. Kalau dia masuk, maka wajib untuk dikeluarkan. Jadi tidak ada bentuk perizinan untuk masuk ke negeri haram, Haram Makki. Kalau masuk, dan ini yang ke-9, maka wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan. Kata Nabi SAW, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Hadis dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim. Akhriju al-musyrikina min jaziratil Arab. Dalam hadis lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, riwayatkan oleh Muslim, kata Nabi SAW, la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil Arab hatta la ad'u illa muslima. Saya akan mengeluarkan dari orang Yahudi dan Nasara dari negeri Arab, sampai tidak ada yang saya tinggalkan kecuali orang yang muslim. Karena Jazirul Arab itu negeri dakwah, datangnya risalah. Tapi hal ini bukan person-person, ini hak dari pemerintah. Ini pemerintah. Jangan antum terbang ke Saudi sana, keluar semua. Ini juga untuk orang yang ingin tinggal di dalam. Dia mengambil kewarganegaraan, kemudian dia bangun gereja, kemudian dia atau seorang kaum musyrikin yang dia bangun kuburan, sembahan kuburan di situ untuk ini, itu enggak. Adapun orang yang datang bentuk tamu,
iya, waktunya sementara, ada urusan, makanya tidak masuk. Iya, karena yang dilarang itu adalah seorang yang masuk kemudian tinggal, kemudian dia bangun rumah ibadah di situ, di Arab sana, di Arab sana. Tapi ini kembali lagi dari pemerintah, ya, urusan pemerintah. Ini hanya hukum-hukum yang dibangun di atasnya. Kemudian yang terakhir, ada masana alaihim, tidak ada pujian untuk mereka, untuk puji-puji dia, ya, karena mereka ini adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, tidak boleh orang tasyabbuh dengan orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan bagian darinya. Iya. Dia bagian dari kaum itu. Bagian dari kaum itu. Jadi berapa itu? Berapa? 10. 10 atau 11? 11 ya. 11. Ada 11 hukum yang dibangun untuk hal tersebut. Iya, di antaranya ada yang di atas kekuasaan dari pemerintah, ya. Kekuasaan pemerintah. 6. Jadi ini kaidah yang atau pembatal yang ketiga, ya. Kata beliau, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Iya. Siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, iya, dikatakan orang yang berbuat syirik ini kafir, begitu. Siapa yang mengatakan orang berbuat syirik itu tidak kafir, iya, atau dia ragu apakah orang musyrik itu kafir atau tidak, orang Yahudi kafir atau tidak, Nasara kafir atau tidak, yang lebih besar lagi, dikatakan mereka ini bagus, benar, iya, agama kita sama, iya, sama-sama ini, sama-sama itu, cocok, ya. Ini dari, ya, seperti itulah Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah itu, bagaimana dia buat buku betul-betul, ya, orang yang baca ini itu diberikan faedah yang luar biasa dalam menyelamatkan agamanya, menyelamatkan tauhidnya, supaya tidak terjatuh dalam kesyirikan. Iya. Jadi orang-orang yang di luar atau menyelisihi dari pokok akidah Islam itu, kalau dia baca bukunya Syekh Muhammad bin Wahab itu, kalau bukan dia lempar, iya, dia tutup, tidak mau lagi baca. Antum lihat ini, iya, siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, siapa yang ragu kepada agama kaum musyrikin atau agama orang-orang kafir Yahudi dan Nasara, atau dia benarkan madhabnya, maka dia kafir. Iya. Oleh karena itu disebutkan ini banyak orang yang ragu melihat dari bagaimana mereka. Iya. Mungkin dilihat dari zahirnya saja. Dari zahirnya saja. Iya. Apalagi dicocok-cocokkan supaya nyambung sama. Ini lebih lagi. Iya, makanya dikatakan yang terakhir ini yang membenarkan madhab mereka, agama mereka, iya, dikatakan sama dengan agama Islam. Akan datang nanti di yang keempat ya. Iya, yang keempat.
Walaupun yang keempat ini cuma dikatakan siapa yang meyakini bahwasanya selain dari petunjuk Nabi ini lebih sempurna atau selainnya, ya, jangan terbatas pada petunjuk Nabi saja, ya. Bahkan menyamakan saja, menyamakan saja itu termasuk menyamakan, ya. Karena nanti di pembatal yang keempat kita simpulkan saya sedikit dari kaidah yang ketiga ini. Jadi ini kaidah ketiga sangat penting karena banyak di antara orang yang dinisbahkan kepada Islam, orang yang beragama Islam itu jatuh di dalamnya dan dia tidak tahu. Iya. Kalau dikatakan, kalau di sini disebutkan di Syekh Syekh Shalih Fauzan ini dikatakan ini bentuk perlepasan diri. Jadi orang yang mengkafirkan kaum musyrikin itu bentuk perlepasan diri. Iya, jadi kalau orang tidak mengkafirkan, berarti dia tidak berlepas diri. Sedangkan keharusan dari tauhid, ucapan la ilaha illallah itu apa? Iya, seperti yang kita sebutkan, adanya perlepasan diri kepada agama kaum musyrikin. Iya. Oleh karena itu kata Ibrahim sebagaimana dihikayatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Iya. Saya berlepas diri dari apa yang mereka sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya. Jadi ini bentuk perlepasan diri. Iya, jadi kalau orang mengkafirkan agama kaum musyrikin, agama Yahudi dan Nasara, mengkafirkan mereka, berarti ini bentuk perlepasan diri dari mereka, dan ini dari keharusan dari ucapan la ilaha illallah. Taib. Jadi itu dua permasalahannya. Kemarin berkaitan tentang kekufuran, kemudian hari ini berkaitan tentang hukum yang dibangun di atas kekufuran itu antara muslim dengan kafir. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita bahas pembatal yang keempat atau sedikit tambahan dari hukum yang dibangun ini. Iya, ada sesuatu yang seorang muslim dengan kafir itu bisa saja dia ada hubungan, ya, dengan beberapa perkara. Contohnya di permasalahan jual beli. Kalau ini tidak ada masalah jual beli sepanjang yang dijual ini dan dia beli ini bukan perkara yang haram. Ya, misalnya jual babi, beli babi, ini jangan. Ya, kalau beli motor, beli saja mobil, tidak ada masalah. Beli handphone sana, ya, ini perkara dunia, yang kita butuhkan, dan perkara itu perkara yang halal, mubah. Kalau perkara yang haram ini jelas jangan. Yang kedua juga dari perkara jual beli seperti ini, itu walaupun perkaranya halal, tapi antum tahu maksudnya dia ini untuk apa. Kalau dia gunakan memang seperti misalnya ada acara mereka, ya kan, kemudian dia buat bazar, donasi untuk keuntungannya ini untuk acara apa? Acaranya, iya, acaranya. Ini kalau jelas, maka ini jangan. Ya, ini tidak boleh. Dikatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini jangan. Ini bentuk tolong menolong dalam kemungkaran. Kalau antum tahu, kalau antum tahu. Apalagi antum tahu, apalagi yang dijual ini antum tidak butuhkan. Antum beli baru kasih orang. Iya. Kemudian di antara hal juga yang dimana bisa dibangun
kerjasama antara kaum muslimin dengan kaum kufar, yaitu menyewa mereka untuk tegak di suatu amalan, ya, pekerjaan yang dimana mungkin orang muslim ini tidak bisa. Ini banyak ya, iya, orang-orang kafir Nasoro, iya, antum siapa saja antum tahu dia orang musyrik misalnya, orang berbuat syirik, itu boleh dia disewa untuk mengerjakan satu amalan yang dimana mungkin manusia dari kaum muslim itu tidak mampu kerjakan, iya, tidak mampu. Maka ini tidak ada masalah, tidak ada masalah sepanjang apa namanya itu dari perkara yang boleh, perkara yang boleh. Kemudian yang kedua, yang ketiga atau selanjutnya adanya perjanjian antara mereka, iya, kita ikat perjanjian antara mereka dengan maslahat kaum muslimin, atau misalnya kaum muslimin tidak mampu untuk memeranginya, iya, maka dibangun di atas perjanjian untuk kemaslahatan kaum muslimin, itu tidak ada masalah. Ini untuk menahan kejelekan mereka, bahaya mereka, makanya dibuat perjanjian, buat perjanjian. Kemudian terakhir, boleh berbuat baik pada mereka. Bentuknya apa? Balasan saja. Ya, kalau misalnya antum diberikan sesuatu, balas. Balas. Iya. Tapi pembalasan ini tidak dibangun di atas kecintaan, loyalitas, dan selainnya, pengagungan, pemuliaan, tidak ada. Bentuknya baik sangka saja, berbaik, ya, sambil doakan. Sambil doakan semoga dengan ini dia bisa menerima Islam, mau masuk dalam Islam, ya. Ini ada dalam ayat. Dalam ayat itu di surah Al-Hasyr kalau tidak salah. Wala yanhakumullahu alladzina yukhrijukum min diyarikum. Terus antuqsitu ilaihim wa ahsinu, itu dia. Jadi Allah tidak melarang kalian pada orang yang mengeluarkan kalian dari negeri kalian, mengusir kalian, memerangi kalian untuk berbuat baik pada mereka. Bentuknya apa? Seperti ini. Dari perkara dunia, ya. Bukan perkara apa? Berkaitan tentang agama. Seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Jual beli, iya, dari perkara yang haram atau perkara yang halal, tapi ditahu maksudnya apa, dalam bentuk ta'awun kepada hal yang mungkar, ya, pada hal yang mungkar. Kemudian bermuamalah juga dalam bentuk menjadikan dia sebagai pekerja, itu tidak ada masalah. Sebatas situ, sebatas di situ. Nah, itu dari hukum-hukum yang ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Nabi SAW itu bermuamalah dengan orang Yahudi, ya, bermuamalah. Orang Yahudi makan riba, iya, disebutkan dalam Al-Quran banyak sifat-sifatnya. Di antaranya pemakan riba. Tapi bersamaan itu Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi, iya, muamalahnya jelas. Al-asya fi apa namanya? Al-asl fil asya itu mubah, termasuk jual beli, boleh. Adapun kalau dikatakan ini pemakan riba, ya, apa kaidahnya? Al-ismu ala al-mubashir, dia yang melakukan, dia yang berdosa. Kita antara jual beli saja, kita butuh, kita beli, ya, kita beli. Seandainya kalau dia jual punyanya orang, ya, mencuri baru dia ambil, dia jual, lah itu jangan, karena itu dia jual, ya, bi' ma la yamlik, dia jual sesuatu yang bukan dia miliki. Antum tidak hak untuk beli, tidak ada. Kalau dia miliki, sudah. Iya. Ini kemudian Nabi SAW itu menggadaikan baju besinya untuk mengambil sedikit dari gandum, iya, pada orang Yahudi. Kemudian meninggal Nabi SAW,
kemudian barang yang digadaikan ini belum ditebus. Belum ditebus. Ini dari contoh-contoh dari Nabi SAW bagaimana Nabi SAW itu bermuamalah dengan orang Yahudi dari perkara-perkara dunia yang mungkin kita butuhkan. Yang kita butuhkan. Baik. Jelas ya? Selesai? Ya, baik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.